Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Mirnayati, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BED 2 tahun 2024 LPTK Winsa Surabaya. Pada hari ini Kamis 30 Januari tahun 2025, saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum mulai, Bu Mirna menunjuk untuk ketua kelasnya yang biasa memimpin doa untuk ke depan. Berdiri. Marilah teman-teman kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbal alamin. Duduk kembali. Sebelum pembelajaran juga kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Berdiri. Siap. Memberi salam. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Raya. Tanahku manaku. Di sanalah aku berdiri.
duduk kembali. Alhamdulillah anak-anak ya. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari materi yang ke bab 6. Apa anak-anak materinya hari ini? Tentang apa? Nah ya, hari ini Bu Mirna akan menjelaskan tentang apa? Hadis sholat berjamaah. Nah, anak-anak sebelum materi ini Bu Mirna pelajari, kita sama-sama anak-anak. Di materi kemarin kita tentang apa? Tentang Jazirah Arab. Nah, mengapa dikatakan Jazirah Arab? Betul sekali, karena penduduknya mayoritas orang Arab. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sholat berjamaah. Nah, sebelum Bu Mirna menjelaskan, apa sih sholat berjamaah itu? Iya, sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Nah, sholat jamaah itu bisa dikerjakan di mana saja? Di masjid, terus di musola, terus di rumah. Terus kalau di rumah biasanya siapa yang menjadi seorang imam? Ya, bisa kakak. Kalau di masjid siapa anak-anak? Orang imam ya. Nah, kalau kalian sudah tahu tentang sholat jamaah, anak-anak kita buka di buku halaman ini, kita membaca dulu anak-anak ya. Dibaca sama-sama tentang hadis sholat jamaah di halaman 141 ya. Kita akan mempelajari tentang hadis sholat berjamaah. Nah, sudah ketemu? Nah, kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam qala salat al-fardhi bisabai wa isrina darajah rawahul Bukhari. Nah, kalian baca apa arti dari hadis tersebut anak-anak? Bagaimana artinya? Dibaca sama-sama. Alhamdulillah anak-anak pinter sekali, bacanya juga lancar. Nah, di sini anak-anak ya, Bu Mirna akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran dulu. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah siswa dapat menjelaskan pesan pokok hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, kemarin kita juga Bu Mirna sudah mempelajari tentang pesan. Ada yang tahu pesan dari sholat berjamaah kemarin apa? Pesan dari hadis sholat jamaah? Yang pertama apa? Sebaiknya sholat dilakukan dengan berjamaah. betul sekali. Sebaiknya sholat dilakukan dengan berjamaah. Mengapa anak-anak sholat kok harus berjamaah? Betul sekali. Karena pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendiri berapa pahalanya? Satu derajat. Tetapi kalau berjamaah 27 derajat, luar biasa anak-anak. Ya, itu tujuan dari pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah di sini Bu Mirna akan menjelaskan tentang sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Ada seorang imam dan seorang makmum. Nah, kalau ada seorang imam dan seorang makmum, nah Bu Mirna tanya, siapa sih yang harus menjadi imam itu? Iya, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Yang menjadi imam adalah orang yang harus bacaan Al-Qur'annya harus banyak atau ilmu agamanya harus apa?
Harus baik. Iya, yang menjadi imam itu adalah orang yang ilmu agamanya yang lebih baik atau hafalan Qur'annya yang lebih banyak, anak-anak ya. Itu adalah yang sholat yang harus menjadi seorang imam. Nah, di sini makmum. Kalau makmum itu berarti di depan apa di belakang? Di belakang. Sekarang Bu Mirna tanya, kalau misalnya dalam sholat berjamaah, apakah boleh seorang laki-laki bermakmum dengan perempuan? Tidak boleh. Kalau perempuan berarti harus sesama perempuan. Nah, kalau misalnya imamnya itu laki-laki, apakah makmum perempuan boleh? Boleh. Ya, jadi kalau laki-laki itu tidak boleh bermakmum dengan perempuan. Tetapi kalau laki-laki ada makmum perempuan dan laki-laki boleh. Nah, sekarang Bu Mirna tanya lagi. Kalau misalnya makmumnya hanya satu, nah itu berdiri di sebelah mana? Di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Tetapi kalau makmumnya lebih dari satu berarti di mana? Di belakang. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Ya, anak-anak ya. Nah, jadi kalau imam itu berarti posisi di depan, makmum di belakang. Apabila makmum hanya satu berarti berdiri sejajar dengan imam ada posisi di sebelah kanan. Nah, anak-anak, kita lihat di buku kalian tata cara sholat jamaah. Tata sholat jamaah, kamu buka, sudah ketemu anak-anak? Ya, yang pertama apa? Makmum sengaja berniat untuk mengikuti imam. Nah, makmum sengaja mengikuti imam. Sudah ketemu semua? Iya. Yang pertama adalah makmum sengaja berniat untuk mengikuti imam. Nah, sekarang Bu Mirna memanggil dari salah satu kelompok 4 ya. Ke sini, laki-laki 1. Yang diikuti perempuan 3. Perempuan 3, lakinya nambah lagi ya. Yang laki-laki 3 ke depan. Ayo, perempuannya 3 ke depan. Bu Mirna di sini akan mempraktekkan untuk sholat berjamaah ya. Sekarang yang imam diikuti makmum ya. Nah, seperti ini anak-anak ya gambarannya imam seperti ini. Berarti seorang imam berdirinya di sebelah mana? Di depan. Berarti makmumnya di mana? Nah, sekarang Bu Mirna akan mempraktekkan apabila makmumnya hanya satu, berarti berdirinya di mana? Nah, berarti berdiri di sini sejajar. Ini kalau makmumnya hanya satu anak-anak ya. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, kalian baca anak-anak. Yang kedua adalah imam berdiri di depan, sedangkan makmum berdiri di Yang ketiga, laki-laki tidak diperbolehkan ikut imam perempuan. Terus selanjutnya, imam dianjurkan mengarahkan syaf. Nah, syaf itu apa sih, Nak? Syaf itu barisan. Nah, sebelum sholat jamaah, biasanya seorang imam itu mengingatkan, diluruskan barisannya. Nah, dalam arti bagaimana kita cara untuk meluruskan barisan? Nah, menempelkan pundak. Pundaknya ditempelkan. Ya, nah kalau sudah seperti ini berarti barisannya lurus ya. Nah, seperti ini, lurus kan? Nah, ini adalah ketika kita sholat jamaah anak-anak ya. Nah, sholat jamaah selanjutnya yaitu apabila imamnya laki-laki, sedang makmumnya ada laki-laki dan perempuan, berarti posisi perempuan biasanya di belakang atau biasanya ada penutup ya, untuk membedakan makmum laki-laki dan makmum perempuan. Selanjutnya yaitu apabila makmum lebih dari seorang dan sama laki-laki, maka perempuan posisi makmum langsung berada di belakang imam. Nah, seperti ini anak-anak ya. Selanjutnya yaitu makmum harus mengikuti gerakan imam. Nah, dalam arti apa? Contohnya, kamu meniat sholat maghrib. Ayo dibacakan, niat maghrib. Usol ibi salasa makmum. Apakah betul bacanya? Loh, kalau seorang imam apa seperti itu? Berarti imaman. Diulang kembali ayo. Usol sarakaatim mustaqbilat
Wallati tidakam imaman illa Allahu Akbar. Nah ya, ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, berarti makmum mengikuti ya, seperti itu ya. Apakah boleh seorang makmum mendahului imam? Tidak boleh. Berarti harus mengikuti gerakan imam. Ketika imam takbiratul ihram, kamu mengikutinya. Ketika imam ruku, kamu juga mengikutinya. Ketika imam sujud, kamu juga mengikutinya ya. Karena yang disebut sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya, makmum tidak boleh melambatkan atau melebihi imam. Jadi anak-anak, seorang makmum itu tidak boleh lambat. Nah, kalau lambat itu namanya tertinggal, disebut makmum masbuk. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengulang. Jadi mengulang yang tertinggal. Yang kapan tertinggalnya? Jadi misalnya 1 rakaat anak-anak ya. Setelah sholat ketika imam salam, seorang makmum yang tertinggal berdiri untuk mengulang yang tertinggal. Nah, itu adalah tentang sholat berjamaah ya. Jadi ada imam, ada makmum. Sudah, kalian duduk anak-anak, kembali ke tempat masing-masing ya. Nah, itu anak-anak tadi gambaran sholat berjamaah ya. Sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, setelah itu, yang menjadi imam hendaknya bacaan Qur'annya yang bagus tadi. Terus yang kedua adalah yang apa lagi? Yang apa? Selain bacaan Quran yang bagus adalah ilmu agamanya yang lebih baik, pintar sekali. Nah, itu adalah anak-anak tentang sholat jamaah. Selanjutnya, nah di sini makna hadis. Tadi kalian sudah membaca tentang hadis ya, tentang hadis sholat berjamaah. Nah, maknanya adalah karena sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama dan memiliki pahala yang sangat tinggi sekali. Nah, di sini adalah menunjukkan pentingnya kebersamaan dalam beribadah, ya. Nah, berarti kita dalam kehidupan sehari-hari sholat itu adalah sebagai kewajiban bagi siapa, anak-anak? Iya. Nah, kalau kamu tahu kewajiban sholat sebagai umat Islam, Bu Mirna tanya, sholat yang kita kerjakan dalam 1 hari 1 malam itu ada berapa waktu? Ada 5. 1, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? Terus zuhur berapa rakaat? Terus berapa rakaat? Maghrib berapa? Terus berapa rakaat? Nah, dari 5 waktu ada berapa rakaat anak-anak jumlahnya? 17, luar biasa. 17 rakaat. Pintar anak-anak, hebat, luar biasa. Insya Allah anak-anak ini di sini semua di rumah sudah melaksanakan sholat ya, karena sudah tahu hafalnya. Amin ya. Sholat itu adalah amalan yang pertama kali anak-anak besok ketika kita hari kiamat yang akan ditanyakan, yang akan dihisap ya, itu adalah amalan sholat. Makanya sholat itu hukumnya wajib. Nah, sholat 5 waktu ada dari subuh, ada dari zuhur, ada dari maghrib, isya gitu ya, asyar dan lainnya, itu disebut sholat fardu. Makanya fardu itu adalah sholat yang wajib. Nah, wajib yang dikerjakan untuk kita sebagai orang Islam. Nah, anak-anak, Bu Mirna akan memanggil Reta ke depan ya. Bu Mirna akan melihat Reta untuk membacakan niat sholat duhur. Bagaimana anak-anak? Reta untuk melafalkan niat sholat duhur. Musalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Alhamdulillah ya, lancar sekali. Silakan duduk Reta. Yang kedua, Bu Mirna akan menunjuk yang laki-laki ya. Ini siapa namanya? Aska. Aska ke depan. Bu Mirna kepingin melihat Aska untuk melafalkan niat sholat subuh. Salli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Alhamdulillah Nana, silakan duduk Aska. Ya, itu. Luar biasa ya anak-anak ya. Kelas ini insya Allah sudah paham semua tentang sholat. Selanjutnya Nana. Nah, keutamaan dari sholat berjamaah. Nah, keutamaan dari sebelum Bu Mirna menjelaskan keutamaan sholat berjamaah, anak-anak, kita akan melafalkan lagu dulu, anak-anak. Dibuka kemarin yang halaman berapa? 145. Ayo Bu Mirna hitung ya. 1, 2, 3. Ayo awan kita bersama.
Nah, anak-anak ya, masih semangat anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sekarang keutamaan dari sholat berjamaah. Yang satu, pertama adalah menambah pahala hingga 27 kali lipat ya. Kalau sholat sendiri tadi berapa? 1. Iya. Yang kedua, mengajarkan disiplin waktu. Nah, kok bisa ya Bu? Kok mengajarkan disiplin waktu? Contohnya anak-anak, ketika kamu sholat jamaah, terdengar suara adzan, kamu pasti, wah waktunya sholat, aku tak lari jamaah di masjid. Nah, jadi kamu membiasakan disiplin waktu. Waktunya sholat, terdengar suara adzan, kamu langsung untuk melakukan ibadah sholat. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan. Nah, kebersamaan dan persatuan di sini adalah kita ketika sholat berjamaah ya, kita kerjasama, ketika mengikuti imam takbiratul ihram, terus imam melakukan ruku dan sujud, kita juga selalu mengikuti. Itu adalah keutamaan sholat berjamaah. Nah, di sini anak-anak ada adab tata cara sholat berjamaah. Apa sih anak-anak adab itu? Adab sih? Ada yang tahu apa adab itu? Adab itu adalah tata cara atau sikap, betul sekali. Nah, berarti sikap. Bagaimana anak-anak ketika kita sholat berjamaah? Yang pertama dibaca sama-sama. Iya, yang pertama adalah datang tepat waktu. Berarti kalau tidak tepat waktu nanti tertinggal ya. Terus yang kedua apa itu? Menjaga ketenangan ya di masjid atau tempat sholat. Nah, berarti ketika di dalam masjid apakah boleh kita bergurau? Iya, kita harus dalam suasana yang khusyuk ya, karena kita beribadah. Yang ketiga apa itu? Iya, mengikuti imam dengan khusyuk dan tertib. Nah, tertib itu apa sih, Rek? Ada yang tahu apa, Nak? Apa, anak? Oh iya, tertib itu berurutan, termasuk bagaimana? Tertibnya bagaimana? Tertib itu berurutan rapi, mengikuti imam, tidak guyon, tidak ada yang ngomong sendiri. Nah, itu adalah yang disebut dengan tertib. Nah, ini anak-anak ya, kapan harus sholat berjamaah? Kapan anak-anak? 1. Sholat berjamaah dianjurkan dilakukan di masjid. Iya, dianjurkan dilakukan di masjid. Itu kalau memungkinkan anak-anak ya. Kalau rumahnya dekat masjid, walaupun dekat masjid ya hujan deras, ya kita nggak usah ke masjid ya. Yang kedua adalah jika tidak memungkinkan sholat berjamaah bisa dilakukan di rumah bersama keluarga. Jadi keluarga biasanya siapa di rumah? Kalau di rumah ayah atau iya betul, ayah atau ibu atau yang laki-laki, kakak kita ya. Selanjutnya, nah ini anak-anaknya dilihat posisi makmum dalam sholat berjamaah. Kalian lihat ini gambar di depan ini anak-anak ya. Jika hanya 1 makmum berdiri di sebelah kanan imam. Jika lebih dari 1 makmum berdiri di belakang imam. Ini ada 1 apa lebih dari 1? Iya, pintar sekali. Lebih dari 1 ya. Nah, ini ada seorang imam. Ini ada makmum laki-laki, belakangnya ada makmum perempuan. Berarti lebih dari 1. Nah, sekarang hikmah. Ada yang tahu anak-anak hikmah itu apa? Penjelasan kurang tepat. Mungkin Reta yang mau menjawab. Apa nak hikmah itu? Apa hikmah itu? Hikmah manfaat. Nah, manfaat. Nah, di sini hikmah adalah manfaat dari sholat jamaah. Kelompok sini dibacakan. Yang pertama apa itu hikmah dari sholat jamaah? Menguatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Apa sih ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan muslim, persaudaraan sesama muslim. Kita itu adalah anak-anak orang muslim, berarti satu dengan lainnya itu bersaudara. Kalau bersaudara boleh tidak anak-anak bertengkar? Tidak boleh, karena kita adalah bersaudara. Muslim satu dengan satunya itu adalah bersaudara. Kita harus saling hidup rukun, saling menguatkan. Selanjutnya yaitu menumbuhkan kehidupan sehari-hari ya, kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sekarang pesan pokok. Nah, ya, pesan pokok dari hadis sholat jamaah adalah satu, sebaiknya sholat dilakukan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, selanjutnya adalah, nah ya, kalian perhatikan. Nanti Bu Mirna akan memberikan tugas kelompok. Ya, tugas kelompok di sini adalah tentang sholat. Ya, tugas kelompok diperhatikan. Sebelum Bu Mirna memberikan tugas, ini gambar yang ke-1 adalah seorang imam dengan berapa makmum? Tuh, dilihat yang nomor 2. Nomor 2 ini apa? Sama, berarti berdirinya di sebelah kanan imam, ya. Jadi nanti Bu Mirna akan memberikan tugas ini. Kamu amati gambar, anak-anak, ya. Kamu amati gambar. Kamu keluarkan kertas yang kemarin Bu Mirna tugaskan ke kalian. Kelompok 1 sudah? Ya, dikeluarkan semua. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Bu Mirna akan membagikan anak-anak kalian untuk mengamati tugas di depan, nih ya. Tugas di depan ini kamu amati. Nanti gambar yang di Bu Mirna bagikan. Sudah, kamu kerjakan. Amati gambar, ya. Gambar di depan, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Ya. Sudah, ya. Kamu kerjakan, nanti kamu diskusikan dengan teman kelompokmu, ya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan. Bu Mirna akan bertanya, tugas yang Bu Mirna berikan tadi untuk tugas kelompok. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah. Coba diangkat semua. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Alhamdulillah, berarti kalian sudah menuliskan tentang apa itu? Tentang hadis sholat berjamaah. Nanti anak-anak tugas kalian untuk di rumah nanti kalian adalah menghafal hadis berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang Bu Mirna akan memperlihatkan kepada kalian untuk video pembelajaran tentang sholat berjamaah. Bisa ditolongkan tugasnya, nanti kita kumpulkan. Anak-anak, diperhatikan video pembelajaran di depan ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan tugas yang Bu Mirna tugaskan kepada kalian. Silakan disimak. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca. Iya. Masya Allah, bagus. Jangan ingat solat subuh. Sulit subuh. Soli fardan
Ar-Rahmanir Usolli fardal masjid salasa raka'atin ala al-Lillahi ta'ala. Salat Isya. Usolli fardal Isya. Arba'a raka'atin ala al-Lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah. Masa ini niat terakhir. Selanjutnya aku salat asar 4 rakaat tunai dan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, anak-anak ya, alhamdulillah kita sudah untuk video pembelajaran tentang sholat berjamaah. Nah, sekarang kamu sudah memperhatikan belum video tadi? Ya, Bu Mirna akan memanggil dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil video pembelajaran yang dilihat. Ke depan. Nah, apa yang kalian yang lihat ketika video pembelajaran tadi? Mungkin Reta untuk menjawabnya. Kalau makmum itu berdiri di belakang imam. Kalau imam berdiri di depan makmum. Anak-anak bagaimana jawaban tadi, betul apa tidak? Betul. Alhamdulillah. Silakan duduk Reta. Sekarang kelompok 2. Yang kelompok 2 siapa? Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya. Nama saya Audi Zalfania Putri dari kelas 3B. Saya akan membicarakan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan pada bersama-sama. Oh iya, betul sekali. Apakah betul jawabannya? Betul. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Silakan duduk. Kelompok 3. Kelompok 3, silakan ke depan. Apa yang kamu lihat dari video pembelajaran tadi, anak-anak? Teman kalian untuk mendengarkan apa tadi? Dikenalkan dulu. Assalamualaikum, nama saya Zafran Dewa Saputra dari kelas 3B. Saya akan memperjelaskan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. jadi ada makmum dan Ada makmum dan imam. apakah seperti itu anak-anak jawabannya? Iya, jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, ada makmum dan imam. Anak-anak, hari ini Bu Mirna akan memanggil setiap kelompok untuk ke depan, yaitu untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video pembelajarannya? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang tugas yang diberikan Bu Mirna tadi kita kumpulkan ke depan. Kalian untuk memasangkan sesuai dari perintah Bu Mirna di depan sesuai urutan yang ada. Silakan ke depan. Anak-anak diperhatikan, ini adalah tugas kalian yang kalian kerjakan. Nah, ini Reta akan menjelaskan bahwa ini hadis tentang apa, Reta? Sholat berjamaah. Yang mana hadis sholat berjamaah ditunjukkan, Reta? Yang ini ya. Nah, hadis sholat berjamaah ini adalah yang artinya tadi sholat berjamaah itu adalah memiliki pahala berapa? 27 derajat. Kalau sholat sendiri? 1 derajat. Oh, iya, tepuk tangan anak-anak. Tugasnya sudah selesai. Nah, alhamdulillah anak-anak pada pagi hari ini materi kita sudah selesai, anak-anak. Insya Allah di minggu depan Bu Mirna akan melanjutkan materi ini, yaitu kita nanti akan mempraktekkan ya. Kita akan mempraktekkan satu persatu untuk sholat berjamaah. Tolong di rumah dihafalkan hadis tentang sholat berjamaah. Mungkin ada yang tanya sebelum Bu Mirna tutup. Diangkat tangannya kalau tanya. Silakan, kelompok 1. Sholat berjamaah itu boleh dilakukan di rumah. Oh, pertanyaannya, Bu, apakah sholat jamaah itu boleh dilakukan di rumah? Boleh tidak, anak-anak? Boleh. Ya, jadi sholat berjamaah
berjamaah itu tidak harus di masjid, di rumah juga boleh. Mungkin kelompok 2, ada yang ditanyakan? Silakan. Apakah sholat berjamaah boleh sendirian? Oh, tanya juga, apakah boleh sholat jamaah itu sendirian? Tidak boleh. Yang namanya sholat berjamaah itu berarti ada imam dan ada makmum. Pinter ya? Gak apa-apa ditanyakan. Takutnya nanti ketika sholat sendirian kok niatnya sholatnya jadi imam. Nah, otomatis harus ada makmum. Bu, apakah sholat berjamaah itu boleh sendirian? Tidak boleh ya. Karena sholat jamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Ada makmum, ada imam. Nah, alhamdulillah anak-anak, materi tentang hadis sholat berjamaah sudah Bu Mirna jelaskan. Insya Allah ke minggu depan kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya anak-anak. Pembelajaran pada siang hari ini Bu Mirna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.